Jadi balik lagi tadi kisah saya bahwa saya sudah terbiasa untuk menonton Dr. Zakir Naik, Ahmad Didat, kemudian membaca artikel-artikel, bahkan saya juga ikut debat di Facebook. Kalau saya di Facebook itu debatnya sama sesama Islam, karena saya dulunya Islamnya Sunni. Saya Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah. Ya, dulu saya debatnya sama orang-orang Salafi yang sering mungkin teman-teman orang Sunni itu bilangnya Wahabi. Nah itu dulu di Facebook. Jadi bukan nama Kristen. Nah saya debat sama Kristen itu langsung offline. Kan gue udah bilang, lu dengerin gak tadi? Gue udah bilang, pertanyaan kalian itu aja. Duh, bener kan nubuatan Joseph terjadi, teman-teman, gila lu. Saya tidak akan membahas iman kalian kalau kalian tidak berpolemik dengan iman saya. Paham? Ya, Salve, Muji. Shalom, ya, halo. Jadi singkat aja ya Bang, nih saya mau nanya. Jadi cerita Abang bisa sampai murtad itu gimana? Lihat di YouTube bro, kalau saya ceritain lagi panjang kayaknya. Kalau saya singkatkan ya, saya awalnya membenci Kristus sesuai dengan kata pepatah ya teman-teman ya. Thank you teman-teman yang memberikan berkat melalui gift. Tap layar teman-teman. Ya saya lanjut, sorry. Jadi sesuai dengan pepatah, benci lama-lama jadi cinta. Itu yang saya alami ketika saya mengenal Kristus. Awal mulanya saya benci. Makanya nama akun saya itu mantan radikal. Jadi kalau teman-teman perhatikan bagaimana teman-teman oknum-oknum muslim ini yang katanya mereka rahmatan lil alamin, tapi oknum-oknum ini typing di bawah menghujat Yesus, saya lebih parah daripada mereka. Saya tatap muka dengan teman saya yang Kristen, ya. Jadi saya nggak sepengecut kalian, cuman berani dibalik akun palsu di sosial media, ya kan? Yang kalian pikir orang nggak bakalan kenal, tapi suatu saat yang namanya track record, apalagi jejak digital itu sulit untuk dihapus dan dihilangkan. Saya kasih warning aja. Jadi balik lagi tadi kisah saya bahwa saya sudah terbiasa untuk menonton Dr. Zakir Naik, Ahmad Didat, kemudian membaca artikel-artikel, bahkan saya juga ikut debat di Facebook. Kalau saya di Facebook itu debatnya sama sesama Islam, karena saya dulunya Islamnya Sunni. Saya Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah. Ya, dulu saya debatnya sama orang-orang Salafi yang sering mungkin teman-teman orang Sunni itu bilangnya Wahabi. Nah itu dulu di Facebook. Jadi bukan nama Kristen. Nah saya debat sama Kristen itu langsung offline. Jadi saya mempraktekkan seperti Dr. Zakir Naik, ya maklum teman-teman, namanya bocah baru gede, anak baru tanggung gitu, umur 14 tahun, 13 tahun mau ngerasa keren. Jadi itu yang saya lakukan. Makanya saya bilang kalau kalian menghujat Kristus hanya melalui typing komentar, saya sering sebut mereka jihadis typing, saya langsung pada saat itu, bayangkan umur saya masih 13-14 tahun, saya ngomong di depan teman saya, adik kelas saya yang Kristen itu, waktu itu ya, saya masih jadi Islam. Saya kata-katain Yesus ya. Dulu saya masih jadi Islam. Jadi apa yang terjadi pada mereka sebenarnya tidak separah saya. Makanya saya kalau nanggepin mereka santai. Pernah nggak berani nggak kamu pernah kepikiran nggak? Kamu sendiri nih. Saya waktu itu ngelakuin sendiri. Saya nggak minta backup dari teman-teman saya yang Islam. Ya, teman-teman saya yang Islam nggak ikut campur sama urusan saya. Saya sendiri. Karena memang saya dari dulu itu suka bully orang. Ya, itu nggak perlu ditiru lah ya. Tapi maksudnya dengan keberanian saya itu, dengan tekad saya itu, saya nekat ya, saya itu ketemu langsung dengan adik kelas saya, adik kelas lagi kan, perpeloncoan itu wajar lah waktu itu. Nah jadi ya seperti itu makanya saya sering bilang, Anda yang cuma berani jihadis typing pernah nggak kepikiran untuk langsung terjun langsung ketemu ketemu orang Kristen di publik, ya entah di stasiun, entah di mall gitu, ngata-ngatain langsung depan mukanya? Nggak berani kan? Kenapa? Kalian juga tahu, kalian nyari duit sama oten. Iya. Nah seperti itu, kalian juga ada perlu sama oten kayak gitu. Saya selalu bilang kayak gitu. Makanya saya di sini juga tidak akan menghina kalian, karena saya sudah diajarkan dalam ajaran gereja Katolik. Ketika saya sudah menjadi iman baru, lahir di dalam Kristus, Kristus tidak pernah mengajarkan kebencian. Apa yang saya lakukan dari tadi, apakah ada saya membenci kalian? Enggak. Saya memberikan bagaimana pencerahan. Anda berpikir dan berlogika seperti manusia pada umumnya dan manusia yang normal. Jangan abnormal. Ya, bersyukur. Gitu. Jadi dari tadi saya nggak ada menghujat Tuhan kalian, tidak menghujat nabi kalian saja, aku sebut-sebut aja nggak pernah. Tanya sama yang sering nonton live saya. Nggak bakalan sedikit pun kalian temukan Joseph Albert Michael akan membuka hadis-hadis mengenai nabi ini menggauli ini, enggak. Itu repetitif, udah banyak orang yang bahas dan itu sudah bukan lagi ranahnya. Sekarang kita membahas tentang iman, akidah. Ini yang jarang dibahas. Itu pokok intinya. Karena saya tahu nggak semua teman-teman Islam memahami Nabi. Walaupun Nabi dikatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 21 kan, kamu tahu nggak ayatnya? Surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju'ullaha. Tahu nggak? Sungguh telah ada pada dirimu Rasulullah suri tauladan yang nyata. Walaupun dikatakan dalam ayat tersebut Nabi Muhammad suri tauladan yang nyata, kalian tidak semua Islam 100% mengetahui suri tauladan apa yang dimaksud, kan gitu.
Jadi berdasarkan hal itu ya saya nggak mau untuk membahas bagaimana kelakuan nabi kalian, baginda kalian. Saya menghormati, makanya saya membahas tentang iman. Dan itu pun dengan ketentuan standar operasional prosedur di room saya. Saya tidak akan membahas iman kalian kalau kalian tidak berpolemik dengan iman saya. Paham? Saya sering bilang, apa yang saya lakukan adalah secara tidak sadar untuk menyadarkan alam bawah sadar Anda ketika Anda berpolemik tentang imannya Kristen, iman yang di luar dari iman kamu. Ketika saya pertanyakan balik imanmu, kamu nggak ngerti, harusnya kamu sadar. Ngapain ya gua ngurusin iman orang lain, sedangkan iman saya sendiri yang basic saya ditanya saya nggak bisa jawab. Malu nih 1000 orang nontonin saya kayak gitu. Itu tujuan saya. Jadi tujuan saya semata-mata bukan untuk membenci kalian. Saya nggak mau. Ngapain saya benci sama sesuatu hal yang sebenarnya itu seperti itulah. Lanjut Budi, apalagi pertanyaannya next. Terus saya mau nanya juga nih, abang kan kalau saya lihat nih ilmu tentang Islamnya nih lumayan dalam ya, lumayan mengerti. Apakah dulu abang nih pernah gitu mondo atau belajar Islam? Tanya sama nama akunnya Badrul Afkar. Badrul Afkar itu sahabat saya Islam. Dia itu lulusan pondok pesantren. Dia mengajar, buka majelis tanya. Dia pernah ngomong apa soal saya. Dia juga menanyakan, kamu lulusan pondok pesantren juga kah Joseph? Tanya coba. Tanya sama Saifi. Tanya sama siapa lagi? Tanya sama Habib yang sudah pernah naik ke room saya. Mereka juga bertanya hal yang sama. Saya nggak bisa kasih tahu. Kenapa? Bahaya. Biar nanti waktu yang menjawab. Kalau dibilang kalau dibilang ilmu saya tinggi, saya nggak pernah mengklaim ya. Biar orang-orang aja yang menilai. Terserah mau ilmu saya tinggi, ilmu saya rendah, itu tidak mempengaruhi jalan keselamatan saya. Tuhan Yesus nanti tidak akan tanya pada saat pengadilan, pada saat saya diadili, tidak akan tanya sudah berapa banyak orang Islam yang kamu murtadkan. Karena iman saya bukan iman MLM. Makanya saya selalu bilang, kalau Anda mau belajar Islamologi, minta ajarin saya bilang no need, nggak perlu, nggak penting. Ngapain kamu belajar Islamologi? Apakah nanti pada saat diadili untuk kedua kalinya kamu nanti bakal ditanya sudah berapa fasih kamu belajar Islam? Kan enggak, itu nggak penting. Kenapa saya seperti ini ya? Karena saya dari sana. Kalau kamu mau kayak saya ya kamu dari sana. Tapi kan nggak mungkin ya. Jangan pernah menggadaikan menjual iman kamu hanya demi sesuatu hal yang bersifat abu-abu dan tidak mempunyai kepastian atau otoritas bahkan. Gitu ya bang. Iya. Oke bang, itu aja, mau nanya itu aja. Salam toleransi. Saya salam juga soalnya. Iya, thank you juga Bro Budi. Teman-teman, tap-tap layar. Islam daripada nggak berguna di bawah menjing tap-tap layar. Salve Mama, shalom. Yo, selamat malam bang. Iya, silakan, ada yang mau ditanyakan? Gini bang, ya awalnya sih agak penasaran gitu kan. Adanya perubahan-perubahan gitu dalam perjanjian baru dan perjanjian lama. Perubahan yang seperti apa? Boleh tampilkan perubahannya di bagian mana? Ada kalau perubahan itu kan ada before atau after ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat dari sisi kecantikan, orang yang ke klinik kecantikan itu nanti ada before afternya. Beforenya mukanya kusam, jerawatan, afternya itu mukanya bersih, licin. Kamu bilang Alkitab ada perubahan. Sekarang tampilkan yang before, tampilkan juga yang after. Itu logika biar cepat aja. Soalnya kalau saya jelaskan pakai aspek teologis kamu nggak bakalan ngerti, nggak nangkap boro-boro. Gini ya bang, gua sering sekolah juga gitu kan, masalah dari perjanjian gitu kan, sejarah perjanjian. Bisa nggak ngomongnya itu jangan orang habis ngegele. Ngomong itu vokal A, U, E, I, U nya itu jelas. Jangan bisa. Kamu nggak bisa ngegele kan? Bisa nggak? Nggak bang. Saya tuh sakit bentarnya, saya nggak ngerti. Vokal A, I, U, E, O nya jelas. Kamu ngomong apa itu biar orang-orang yang di bawah tuh ngerti. Oke. Ini ya. Nah. Kayak yang orang kan ngegele ya bisa. Biasanya pada dari awalnya itu kalau nggak salah, setelah kau baca kan ada dari, saya mau nanya aja sih, setelah dari Nabi Isa itu, dari Isa itu Yesus melahirkan kan beberapa murid, 3 murid kalau nggak salah. Nah penjelasannya dari situnya saya butuh sejarahnya mas. Apa? Maksudnya apa ya mas? Saya sudah siap sedia bodrek dari kemarin, saya belum minum ini. Ini tinggal kalau misalnya saya sudah minum berarti sudah tanda kita live kita berakhir ya teman-teman ya. Nih, bodrek ekstra lagi.
Kamu ngomong apa bisa nggak? Jadi gini bro, bertanya itu nggak perlu pakai bahasa yang formal hanya karena ketika saya tadi lagi monolog saya ngomongnya pakai saya, anda, terus pakai kesannya pakai bahasa yang menurut teman-teman Islam itu terlalu tinggi bagi anda. Enggak, tapi kalau sudah naik nggak apa-apa saya mau pakai bahasa formal, bahasa gaul, bahasa santai nggak apa-apa, asal sopan, asal kita semua mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan kamu meribetkan bahkan mempersulit dirimu sendiri. Lu sulit sendiri nggak apa-apa, masalahnya lu nyulitin 2000 orang di sini. Termasuk saya nggak ngerti kamu ngomong apa barusan. Silakan. Diulang. Nggak apa-apa, simple aja pertanyaannya pakai bahasa yang lu bisa aja, lu lebih ngerti. Kita juga paling ngerti bahasa Indonesia kok, yang penting. Dihapus tuh katanya gitu kan, ada dihapus katanya pada di Alkitab itu ada nabi yang terakhir gitu katanya. Ya kalau katanya kamu jangan ngomong sama saya. Ya, kamu soalnya kan udah dihapus gitu. Saya mau mempertanyakan itu benar apa enggak. Yang gitu. namanya beban pembuktian, justifikasi itu tetap harus ada bukti. Karena kita di sini bukan lagi ngobrol lagi mengelilingi gerobak sayur. Tahu nggak maksud saya apa? Kita nggak lagi ngegosip kayak ibu-ibu komplek, mak-mak komplek gitu, ngelilingin gerobak sayur, abang saya, terus kita katanya itu, katanya ini, kalau katanya kamu jangan ngobrol sama saya, kamu nimbrung sama ibu-ibu komplek sana. Ibu-ibu komplek aja lebih canggih, kalau mereka ngomong katanya pasti ada datanya. Katanya si ibu itu kemarin ini, saya kemarin tahu dari si ini. Nah, mereka aja bisa kasih data. Masa kamu yang anak muda kalah sama mak-mak ngegosip? Jadi kalau katanya juga harus pakai data. Datanya dari mana? Kalau katanya, ini merujuk kepada siapa? Katanya. Teman-teman ngerti bahasa Indonesia? Kepunyaannya, ini merujuk kepada siapa? Jadi ketika kamu bilang katanya, siapa? Ini saya ajarin bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini pelajaran basic pas SD loh. Kelas berapa ya? Kelas 3, kelas 4 lah. Kata kepunyaan. Bukunya. Minumannya. Miliknya. Nya itu merujuk kepada kepunyaan. Kepunyaan siapa? Gitu. Silakan. Kalau misalkan katanya Profesor A, nah itu kan jelas. Oh, saya bisa menelusuri. Oh iya. Gitu. Gini bang, ya udah, masalah itu kan itu nggak ada, lupa lagi gitu kan dari mananya, soalnya saya sering buka-buka gitu. Nah yang ini aja, saya sering buka-buka tadi. Kamu perhatikan, saya itu masih Kristen sampai dengan detik ini, dan sampai saya mati nanti saya mempertahankan iman saya Kristen. Tapi saya nggak pernah melupakan iman saya yang dulu, dalam artian bukan saya nggak bisa move on. Artinya ketika ada orang bertanya alasan saya kasih tahu iman saya yang dulu itu kenapa. Saya masih baca-baca iman saya yang lama, tapi nggak melunturkan iman saya yang sekarang. Begitu juga sebaliknya, gitu. Dan itu bukan karena alasan saya bukan nggak bisa move on ya teman-teman ya. Jadi jangan alasan karena kebanyakan membaca. Justru kebanyakan orang membaca itu jadi meningkatkan daya ingat dan daya paham. Saya nggak tahu kalau misal ada penelitian lain yang berbicara sebaliknya, kalau orang banyak membaca itu jadi gampang lupa ya. Setahu saya banyak membaca itu jadi menggali atau ibaratnya kayak manasin mesin. Manasin mesin itu kan artinya gampang ini. Ya gimana bro? Yaudah, pertanyaannya yang selanjutnya gini mas, mau nanya itu perihal kan tadi kita ngebahas Mas Joseph ngebahas tentang keimanan gitu kan? Ya, exactly. Saya lagi bahas keimanan. Saya bukan Om Fitra Eri lagi ngomongin bahas otomotif. Kemana aja kamu selama ini? Baru nyadar? Enggak mas. Nah, masalah keimanan yang gua sendiri itu umat Islam sendiri sih, yang telah terbawa dan terdoktrin oleh Snowcore Grunge. Ya. Nah, untuk itu yang Snowcore Grunge kan berpengaruh sendiri gitu kan. Pas awal masuknya Snowcore Grunge ke Aceh yang tujuan untuk menghasilkan kerajaan Islam. Astagfirullahaladzim, Snook itu dalam bahasa Belanda kamu nggak bisa mempronounsnya dengan benar, pasti karena susah. Kamu jangan baru baca data berita mengenai Snowchi itu kemudian kamu sebutkan di sini, nggak semua orang tahu. Masya Allah, dari tadi saya juga bingung. Ini kamu lagi ngomong apa sih? Makanya saya bilang, kamu nyebutin nama orang itu nggak apa-apa pronounce dalam bahasa Indonesia. Nanti kamu bilang, ini sorry ya, saya nggak tahu pronounce atau penyebutannya seperti apa. Pokoknya namanya ini Snowchi.
Snowche apa ya ini? Karena itu dalam pelawak itu nama orang Belanda kan, nama orang luar pokoknya, nama orang asing. Ya bang, sorry bang. Nah, Kalau itu, saya tadi nggak mendengarkan secara pembahasannya tegas, saya gitu. sampai akhir nggak bakalan ngerti kamu ngomongin apa loh. Ya. Nggak paham itu. Maaf lah sekali lagi dalam. Nggak apa-apa, santai aja Nah, sama saya. mungkin udah paham kan siapa orangnya. Nah, setelah pasca dari adanya Snowcore Grunge, maaf, datangnya dia yang merubah Islam terlihat sekali gitu kan, before dan afternya yang di Aceh gitu. Salah, kamu nggak usah ke Snowchi itu. Snowchi itu kedahuluan. Kedatangan VOC pertama kali itu bekerja sama dengan Islam. Justru berkat VOC Islam bisa tersebar luas. Nggak percaya sama saya? Buka website Nahdlatul Ulama online. Enggak Pak, Teman-teman, awal masuk Islam kan ada juga yang dibantah pada abad ke-7 juga itu. pada abad ke-7, tapi kalau misalnya bukan karena VOC, Islam nggak tersebar luas. Nah, sebelumnya juga sudah tersebar Pak di berbagai pulau itu ada kerajaan-kerajaan. Aku bacakan ya. Kamu lihat di layar. Lihat di layar, teman-teman, masing-masing 1.800 orang. Come on, kita fokus sama data dari website NU online tuh. Judulnya apa? Pengislaman oleh VOC. Kita lihat. VOC bahkan menjadi pihak yang paling berjasa. Itu di belambangan koma, bro. Di paragraf pertama, di kalimat paling akhir, belambangan koma. Nah, VOC bahkan menjadi pihak yang paling berjasa dalam apa? Dalam penyebaran Islam. Kamu nggak bilang terima kasih sama nenek moyang kalian? Datanya valid atau enggak? Baca itu website apa, bro? Back ke logonya NU online, boleh minta tolong, bro Rom? Sorry saya bawel. Kamu zoom, besarkan, perbesar itu yang ada logo checklist. Logo checklist itu diperbesar. Itu kan ada logo NU online. Nah, lu bisa nggak? Nah, baca itu logonya. Terverifikasi oleh siapa? Oleh Dewan Pers. Jadi ini website NU online asli, real, no fake. Nah, Lihat. itu. Ya, nah Islaman gini Bang, itu ditulis maksudnya ya. 2008. Itu Jauh kan sebelum setelah adanya Zoom. pasca Snowcore Grunge. Enggak, pasca Snowcore Grunge. Saya tanya snok yang kamu bawa ini ada tahun berapa? Mari kita berbicara data dengan data, bro. Jangan ngeyel kamu kalau udah nggak tahu. Lebih baik kamu bilang nggak tahu. Snowcore Grunge ini terakhir tahun berapa, atau enggak? Ke Indonesia kapan? Lupa lagi sih, kemarin gua baca. Babat Belambangan tahun berapa? Kita bandingkan per tahun. Babat Belambangan tahun berapa? Kita lihat. Babat Belambangan itu tahun berapa? Tahu nggak? Ya sudah, kalau kamu banyak nggak tahu, ya udah. Kamu mau ngapain lagi? Mau turun atau mau gimana? Kita ganti sama teman-teman di bawah. Ada 27 orang nunggu ngantri kamu. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya turunkan ya, bro. God bless. 1857 Bang. 1857 apanya? Siapa yang Lahirnya. 1857 itu? Siapa? Ya itu lahir ke Indonesia kapan? Waktu pasca Portugis dan Spanyol di Maluku Utara ya? Maluku Sumatera ya? Portugis, Yang pas di sana gitu. Portugis Spanyol ke Maluku tahun berapa? 18 blunder kan? enggak, lupa lagi, anjir. 1880-an itu Portugis tiba di Maluku tahun 1512, 300 tahun sebelum Snow. Aduh, bro, udah, bro. Nah, Lu kalau 1500 kan itu, Pak. 1500, 300 tahun sebelum adanya Snow. Kerajaan, Pak. Islam ya kan? Kerajaan Apa Islam ya? di situ. Terus hubungannya sama Snow apa? Nah, di situ kan dari hubungannya itu masa penghancuran keimanannya gitu. Sehingga Masa umat penghancuran Muslim apa? sekarang pada Logika kacau-kacau kalau gini masalah nih. penghancuran mayoritas di Indonesia agamanya apa? Jawab. Islam. Ya, terus kenapa bisa dibilang hancur? Definisi hancur artinya apa? Tadi kan gini. Definisi Saya mau juga hancur tadi kata Mas artinya Joseph apa? juga. Definisi hancur artinya apa? Tidak bersisa, betul? Sekarang ada nggak orang Maluku yang Islam? Banyak nggak? Banyak. Nah, ya udah ya, nggak usah cengeng. Kalau dibilang hancur artinya nggak bersisa, udah ya, saya nggak mau pusing nih. Saya udah siap-siap mau ngebuka nih.
Ya. Dah ya, kalau nggak ngerti apa-apa mengenai sejarah belajar lagi. Ya namanya definisi hancur itu tidak bersisa, punah, hancur. Hancur, tak bersisa. Sekarang pertanyaan saya, kalau kamu mau fokus sama Maluku, Maluku itu masih banyak orang aslinya yang agamanya Islam. Ada Kesultanan Tidore, ada itu. Aduh. Ya. Itu Cuman bisa itu katanya di langsung intinya aja ya Bang. Ya kalau mau muter-muter Markus dulu bab- boleh. Kebiasaan kalian kan muter-muter Markus bab- dulu. Markus bab 12 ayat 28 Bang. Seorang guru agama menanyakan kepada Yesus, perintah apakah yang paling penting dari semua perintah? Nah, Shema itu Yesus menjawab di Markus bab Adonai 12. Elohinu Adonai Ehad. Jawaban Yesus itu kan tanpa saya harus tahu, baca dulu. Ya, Ya. jawaban Yesus kepada guru Ya, agama itu Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Ehad. Bilang, hebat Ya. Joseph, kok bisa kamu udah tahu duluan, kasih tahu saya. Enggak artinya Bang, maksudnya kan Yesus menjawab. Tahu itu Maksudnya kan artinya Yesus Shema Israel. Kamu kan sering bilang orang Kristen harusnya pakai bahasa asli. Itu saya bahasa asli. Shema Israel Adonai Elohinu Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu kita esa. Itu kan yang mau kamu tanyakan. Terus apa? Mau bilang berarti Yesus punya Tuhan, punya Allah. Loh, Yesus itu adalah Tuhan dan Allah itu sendiri kok. Buktinya mana Joseph? Yohanes 20 ayat 28. Nggak usah jauh-jauh, Matius 4 ayat 8 sampai dengan 10, kamu baca itu. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, Yesus bilang kepada iblis, jangan engkau mencobai Tuhan dan Allahmu. Padahal yang lagi dicobai iblis itu Yesus. Ngapain coba Yesus bilang, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu? Berarti Yesus itu Tuhan dan Allah, simpelnya. Kalau Yesus bukan Tuhan dan Allah, kenapa nggak ngomong, jangan engkau mencobai aku? Dari jawaban situ aja kita sudah bisa mengerti kok. Itu aja pertanyaan kalian, Markus 12 ayat 28, Markus 12 ayat 29, Yohanes 17 ayat 3, itu aja kulihat pertanyaannya. Dunia sudah semakin tua katanya, udah akhir zaman, udah makin dekat, tapi kalian nggak mau berkembang. Dan lagi ya pertanyaannya, bisa nggak kita itu bisa lebih dinamis itu, jangan statis. Saya nggak mau statis seperti Anda, kita harus dinamis. Perkembangan zaman itu menuntut kita itu dinamis, bukan statis. Kalau statis lama-lama kita tergilas oleh zaman. Pemikiranmu terlalu statis, pertanyaanmu terlalu statis. Pemikiranmu terlalu statis. Dinamis dikit bro, ada perkembangan dikit. Tahu dinamis gak artinya apa? Perubahan. Enggak, saya nggak mau naikin FDS. Ngapain kamu minta naikin saya? Kalau cuman bisa congor doang, saya nggak mau naikin. Sudah selesai kok diskusi lintas iman kita FDS ketika kamu mengatakan Yesua, la ilaha illallah. Sudah selesai, kamu mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Allah itu adalah Yesua. Sudah selesai. Doh, ada lagi nggak Doh pertanyaannya? Kalau nggak ada kita ganti sama yang lain Doh. Nanya lagi Bang, satu lagi Bang. Apa? Yohanes bab 17 ayat 3. Kan gue udah Inilah bilang, hidup lu sejati. dengerin gak? Lu dengerin gak tadi? Gue udah bilang, pertanyaan kalian itu aja. Duh, bener kan nubuatan Joseph terjadi, teman-teman, gila lu. Gua barusan ngomong, pertanyaan kalian itu aja. Markus 12 ayat 28, Yohanes 17 ayat 3. Tadi saya ngomong loh. Tadi saya ngomong loh, bener gak teman-teman 1.700 orang? Ngomong gak tadi saya? Pasti nanti nanyanya Yohanes 17 ayat 3. Tadi saya sudah ngomong masalahnya. Itu aja pertanyaan kalian. Kamu lagi ngomong sama siapa bro sekarang? Di depan kamu nih, mantan Islam. Jadi apa yang kalian tanyakan itu sudah menjadi pertanyaan saya sebelum saya menjadi orang Kristen. Teman-teman bertanya kan, Joseph pernah nggak kayak gini ya? Pernah, makanya saya bilang apa yang mereka tanyakan itu pernah saya tanyakan bertahun-tahun yang lalu. Jadi kalau misalkan saya menjelaskan itu ya itu jawaban yang saya juga terima pada saat itu. Makanya saya bilang dari saya masih Islam umur 13 tahun. Ya, artinya hampir 7 tahun yang lalu. Karena sekarang tahun ini saya 20. Statis itu tuh aja pertanyaannya, saya bingung. Saya pikir ketika saya meninggalkan Islam, biasanya kalau orang ninggalin sesuatu kan pasti ketika dia balik lagi, misalnya nih, kalian ninggalin rumah gitu ya, ninggalin lingkungan kalian, merantau gitu, entah merantau, pasti kan datang-datang, ih udah beda ya tempatnya, ih di kemarin itu belum ada Alfa gitu kan, sekarang udah ada Alfa, kemarin itu belum ada Starbucks ya. Kayak gitu kan ya, biasanya kalau kita udah ninggalin lama. Ini saya kalau balik lagi, nggak ada bedanya, saya bilang dalam hati itu, makanya saya bilang statis.
Nggak ada yang dinamis di kalian tuh. Nggak ada perubahan. Orang lagi bahas mengenai pro choice, pro life, mengenai masalah abortion, kalian masih aja ngomongin masalah Yohanes 17 ayat 3. Bukan saya nggak bisa jawab, udah sering kok saya jawab. Kenapa Yohanes 17 ayat 3? Mau tanya apa? Kamu mau tanya apa dari situ deh, nggak apa-apa deh. Mau tanya apa dari situ? Mau tanya apa? Yohanes 17 ayat 3 mau tanya apa? Silakan bro bersuara. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan yang telah mengutus Yesus Kristus. Itu kan? Kamu bilang Yesus hanya utusan. Enggak, kamu baca di ayat dari pertama sampai ayat kelima. Nggak usah sampai ayat selesainya, nggak satu perikop. Nggak usah, saya minta nggak usah satu perikop. Dari ayat pertama Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 5. Nanti kamu lihat di situ utusan yang kamu katakan hanya sebagai utusan, dan kamu samakan dengan nabimu yang katanya Hatamul Anbiya, penutup para nabi, kamu bandingkan dengan nabimu. Nabimu tidak diberikan kuasa hidup kekal. Tidak diberikan kuasa untuk memberikan orang yang percaya kepada nabimu itu untuk hidup kekal. Yesus punya kuasa itu. Nabimu tidak mempunyai kemuliaan jauh sebelum segala sesuatu ada di dalam hadirat Allah. Yesus itu ada. Yesus bilang, permuliakanlah aku ya Bapa dengan kemuliaan yang ku miliki di dalam hadiratmu. Nih, Bro Rom udah kasih tahu tuh. Thank you ya. Saya sudah saking ininya jadi hafal, jadi teman-teman ya, kita buktikan tuh. Baca, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Baca dari ayat 1 sampai dengan 5 tuh. Kan saya bilang tadi kan, benar kan? Yesus punya kuasa atas yang hidup. Dari ayat kedua sudah jelas tuh. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Makanya saya tadi bilang, utusan yang kamu samakan dengan nabimu yang sebagai Khatamul Anbiya atau nabi penutup atau Nabi Muhammad itu punya nggak kuasa untuk memberikan hidup yang kekal kepada orang yang percaya dengan nabimu? Nggak ada. Jadi Yesus itu utusan yang lebih melampaui segala sesuatu apa yang kamu imani sekarang. Karena dia punya kuasa untuk memberikan hidup yang kekal. Itu jawabannya di situ bro. Udah sering kalian jawab kan? Ya memang jawabannya itu aja loh. Pertanyaannya aja itu aja. Anda jangan bilang jawabannya itu mulu. Ya pertanyaannya itu mulu. Coba lu pernah sekolah gak sih? Lu kalau dapat pertanyaan 1 tambah 1 jawabannya emang bisa selain 1 tambah 1 itu sama dengan 2? Kalau bukan ilmu pasti. Gimana sih kalian punya otak dan logika itu nggak pernah dipakai berbarengan? Mulut aja sama typingan aja yang terlalu cepat. Protes di bawah itu aja, pertanyaannya aja itu aja. Kenapa? Izin menanyakan satu terakhir bang. Silakan. Mengapa Yesus harus mengorbankan dirinya sendiri, sedangkan dia gampang untuk bisa menghapus dosa-dosa manusia? Mengapa kamu bertanya seolah-olah otoritas Tuhan harus kamu batasi, harus kamu pertanyakan sehingga Tuhan harus bekerja dengan cara yang kamu mau? Itu kan kamu sedang secara tidak langsung mau mengatur Tuhan. Yesus, lu ngapain sih datang-datang ke sini? Repot-repot. Mending lu gampang deh, nggak usah datang-datang ke sini. Mending lu ampuni aja. Itu sedang kamu mengatur Tuhan namanya. Kamu sedang mengintervensi otoritas Tuhan. Kayak saya bilang, kalian kalau bertanya itu pakai logika nggak sih? Apa yang kamu lakukan itu baru saja mengintervensikan otoritas dan kuasa dari Tuhan. Allah mau ngapain saja itu suka-suka Allah. Dan pertanyaannya, apa yang telah terjadi? Ya sudah terjadi seperti itu. Pengorbanan Yesus di kayu salib membuktikan dia mengalahkan maut. Makanya kidung nyanyian orang Kristen Arab itu ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Al-Masihu qama min bainil amwat. Kristus telah bangkit mengalahkan maut. Kenapa dia mengalahkan maut? Karena pada hari ketiga dia membuktikan dia bangkit dari antara orang mati. Dan dalam wafatnya di kayu salib, dalam rohnya dia turun ke tempat penantian. Yesus memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di penjara. Buka 1 Petrus 3 ayat 19, saudara. Baca di situ. Tetapi dalam roh ia memberitakan, ia turun ke dalam dunia penjara di mana roh-roh pada zaman Nuh. Tuh. Siapa roh-roh dalam zaman Nuh? Yaitu Abraham, Adam. Tuh. Ya. Itulah sebab makanya Yesus dikatakan mengalahkan maut, karena dia berhasil menyelamatkan Adam, menyelamatkan. Loh Joseph, kok bisa? Mana ada buktinya saksi mata? Kemarin tanggal 6 Agustus gereja semesta merayakan transfigurasi. Kalau dalam bahasa Islamnya itu, bahasa Arabnya tajalinya Yesus bercakap-cakap dalam gunung Tabor dengan Elia dan Musa. Ya, transfigurasi Tuhan.
Bisa kok. Padahal Elia dan Musa fisiknya tuh sudah tidak ada lagi secara kasat mata. Kenapa dia tidak bisa menyelamatkan orang yang sudah dalam alam penantian? Yang menurut kalian tidak bisa difoto, tidak ada saksi matanya secara langsung. Why not? Kenapa? Karena Yesus sudah memberitakan, dan itu yang dinamakan dengan tipologi dan cross reference. Itu makanya Alkitab itu jangan kalian samakan dengan cara kalian membaca kitab suci kalian. Kalian membaca kitab suci kalian, amin. Ditanya artinya apa itu? Coba menafsirkan, oh nggak bisa saya. Baca tafsir ulama. Baca tafsir ulama yang satu nggak sesuai dengan keinginanmu, cari yang lain. Nggak, Alkitab nggak seperti itu. Alkitab itu membacanya secara komprehensif. Ada alasan mengapa disebut dengan perjanjian lama, perjanjian baru. Ada alasan mengapa ada yang disebut dengan nubuatan dan penggenapan. Ada alasan mengapa ada yang disebut dengan tipologi dan ada yang disebut dengan antitipe. Itu sebab Alkitab itu bukan sekedar untuk seni menghafal, sulit untuk menghafal sesuatu yang harusnya kalian pahami terlebih dahulu. Gitu. Apalagi kalau kamu nggak punya Roh Kudus, ya sudah, diam di tempat. Karena saya ketika masih jadi Islam pun sama, saya nggak mengerti karena belum ada Roh Kudus dalam diri saya. Comot-comot ayat, nah itulah seperti kalian itu. Itu Bro Dodo. Jadi konsep wafatnya Yesus di kayu salib itu untuk mengalahkan maut, untuk mengembalikan kodrat mula manusia. Nanti kamu baca dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, kalau nggak salah Galatia 3:17, Bro Rom atau teman-teman tolong koreksi bentar, gue buka dulu ya, saya takut salah. Apa ya? Jika kita, Roma 8 ya kayaknya, jika kita menderita bersama dengan dia, Roma 8 ayat 17, sorry, bukan Galatia 3:17, Roma 8 ayat 17. Jika kita menderita bersama dia, kita pun ikut mengalami kemuliaan yang sama dengan dia. Itulah kemuliaan yang dimaksud, itu adalah mengembalikan kita kepada kodrat manusia yang mula-mula, yaitu kekal. Gitu. Ya. Adam sebelum Adam jatuh dalam dosa. Gitu Bro Dudok. Ada lagi? Jadi membuktikan ya penderitaan Yesus itu membawa kemuliaan. Ada lagi? Udah itu aja Bang. Oke, makasih Bro, Tuhan berkati.